Baiklah, perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas materi tentang hakikat bimbingan di sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Agus Riantini. Baiklah, kita langsung masuk kepada pembahasan materi. Hakikat bimbingan di sekolah dasar. Secara etimologi, istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance, berasal dari kata kerja to guide, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar dapat mandiri dengan menggunakan bahan berupa interaksi, nasihat, gagasan, dan asuhan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku. Baiklah, saya Liza akan melanjutkan materi presentasi berikutnya mengenai makna dan prinsip-prinsip bimbingan di sekolah dasar. Satu definisi bimbingan yang diangkat di sini ialah bahwa bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Definisi ini memiliki makna bahwa bimbingan adalah suatu proses. Sebagai suatu proses, bimbingan merupakan kegiatan yang berkelanjutan, berlangsung terus-menerus, dan bukan kegiatan seketika atau kebetulan. Selanjutnya B, bimbingan adalah bantuan. Maksudnya adalah mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan siswa, memberikan dorongan dan semangat, menumbuhkan keberanian bertindak bertanggung jawab, mengembangkan kemampuan untuk memperbaiki dan mengubah perilaku siswanya sendiri. Selanjutnya C, bantuan itu diberikan kepada individu. Bantuan dalam bimbingan diberikan dengan mempertimbangkan keberagaman dan keunikan individu. Ini berarti bahwa bantuan yang diberikan kepada siswa harus didasarkan kepada pemahaman terhadap kebutuhan dan masalah siswa. Yang terakhir adalah D, tujuan bimbingan adalah perkembangan optimal. Maksudnya perkembangan yang sesuai dengan potensi dan sistem nilai tentang kehidupan yang baik dan benar. Baiklah, berikutnya materi mengenai prinsip-prinsip bimbingan. Pertama, bimbingan diberikan kepada individu yang sedang berada dalam proses berkembang. Ini berarti bahwa bantuan yang diberikan kepada siswa harus bertolak dari perkembangan dan kebutuhan siswa. Kedua, bimbingan diperuntukkan bagi semua siswa. Ini berarti bahwa pembimbing perlu memahami perkembangan dan kebutuhan siswa secara menyeluruh. Ketiga, bimbingan dilaksanakan dengan mempedulikan semua segi perkembangan siswa. Ini berarti bahwa dalam bimbingan semua segi perkembangan siswa baik fisik, mental, dan sosial maupun emosional dipandang sebagai satu kesatuan dan saling berkaitan. Keempat, bimbingan berdasarkan pada pengakuan atas kemampuan individu untuk menentukan pilihan. Ini mengandung makna bahwa setiap siswa memiliki kemampuan untuk menentukan pilihannya sendiri. Kelima, bimbingan adalah bagian terpadu dari proses pendidikan. Proses pendidikan bukanlah proses pengembangan aspek intelektual semata, melainkan proses pengembangan seluruh aspek kepribadian siswa. Ini tentang apa yang akan dia lakukan. Keenam, bimbingan dimaksudkan untuk membantu siswa merealisasikan dirinya. Ini berarti bahwa bantuan di dalam proses bimbingan diarahkan untuk membantu siswa untuk memahami dirinya sendiri. Baiklah, saya Yusi Meleniati akan melanjutkan materi tentang kedudukan dan permasalahan bimbingan di sekolah dasar. Secara formal, kedudukan bimbingan dalam sistem pendidikan di Indonesia telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta perangkat peraturan pemerintahannya. Pada pasal 25 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1989 dikatakan bahwa kedudukan bimbingan yaitu sebagai bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan, serta bimbingan dilakukan oleh guru pembimbing. Kebutuhan akan layanan bimbingan di sekolah dasar bertolak dari kebutuhan dan masalah perkembangan siswa. Masalah perkembangan siswa di sekolah dasar menyangkut aspek perkembangan fisik, kognitif, pribadi, dan sosial. Masalah perkembangan ini memunculkan kebutuhan akan layanan bimbingan di sekolah dasar ialah tentang keberagaman individual siswa yang amat lebar. Myrick dalam
Muro dan Kottman yang diperjelas kembali oleh Suryono Kartadinata mengemukakan 4 pendekatan dapat dirumuskan sebagai pendekatan dalam bimbingan. Yang pertama, pendekatan krisis. Pembimbing menunggu munculnya suatu krisis dan dia bertindak membantu seseorang yang menghadapi krisis tersebut. Yang kedua, pendekatan remedial. Guru akan memfokuskan bantuannya kepada upaya menyembuhkan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang tampak. Tujuan dari bantuan ini ialah menghindarkan terjadinya krisis yang mungkin terjadi. Yang ketiga, pendekatan preventif. Mencoba mengantisipasi masalah-masalah generik dan mencegah terjadinya suatu masalah. Yang keempat, yaitu pendekatan perkembangan. Merupakan pendekatan yang lebih mutakhir dan lebih proaktif dibandingkan dengan ketiga pendekatan yang sebelumnya. Pembimbing yang menggunakan pendekatan ini beranjak dari pemahaman tentang keterampilan dan pengalaman khusus yang dibutuhkan siswa untuk mencapai keberhasilan di sekolah dan di dalam kehidupannya.